Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan tentang evapotranspirasi di mata kuliah Rekayasa Hidrologi dengan dosen pengampunya itu Ibu Ika Sari Damayanti Sembayang STMT. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya sendiri ialah Hamim Rakayuda. Nama saya Doli Rusal Pardede. Di sini kami akan menjelaskan tentang evapotranspirasi. Pendahuluan yaitu respirasi, itu sebagian jatuh ke tanah yang membuat limpasan permukaan atas sebagian air masuk ke dalam tanah, infiltration, serta berkecimpungan menembus lebih jauh kepada tanah, yaitu percolation. Sebagai air tanah, yaitu groundwater. Sebagian air hujan jatuh tertahan oleh pohon, bangunan, dan sebagainya. Diklaim intersepsi, yaitu interception, serta kemudian menguap kembali ke atmosfer sebelum sampai ke laut dan danau dianggap sebagai transpirasi atau transpiration. Serta di sini kita akan mengungkapkan perhitungan evapotranspirasi menggunakan metode Penman Montate selama 1 tahun dan maksimal curah hujan selama 10 tahun pada Das Ciliwung. Data Ciliwung adalah salah satu sungai terpenting di Tatar Pasundan, Pulau Jawa, Indonesia, terutama karena melalui wilayah ibu kota DKI Jakarta dan kerap menimbulkan banjir tahunan di wilayah hilirnya. Panjang aliran utama sungai ini adalah hampir 120 km dengan daerah tangkapan airnya, yaitu daerah aliran sungainya seluas 387 km persegi dan debit air rata-rata 78 mm kubik. Nah, di sini kita bisa lihat peta yang terlampir dari Das Ciliwung dari kelompok kami. Di sini Stasiun Klimatologi Jawa Barat mempunyai data lintang selatannya itu minus 6,500, bujurnya itu sebesar 106,7500 dan elevasinya itu 207. Nah, untuk di stasiun kedua yaitu Meteorologi Citeko, itu kita mempunyai data lintangnya itu sebesar min 6,70 ribu, bujurnya itu 106,85 ribu, serta elevasinya itu 920. Lanjut. Di sini kita mulai perhitungan evapotranspirasi dengan data BMKG Stasiun Jawa Barat pada tahun 2011. Data-data tersebut kita dapatkan dari hasil perhitungan yang mana sudah terlampir juga di dalam Excel. Ada temperatur rata-rata, kelembapan udara atau RH rata-rata, kecepatan angin rata-rata, penyiraman matahari, EA, RH, S dikurang EA, dan sebagainya yang sudah terampil pada tabel yang sudah kita lampirkan. Dan selanjutnya, dari tabel yang besar ini kita simpulkan lagi, kita perkecil lagi menggunakan tabel yang di sebelahnya, yang mana datanya ini akan kita pakai. Dan juga didapat grafik dari tabel yang sebelumnya dan tabel yang sesudahnya, kita mendapatkan grafik seperti ini. Lanjut dengan curah hujan rata-rata dan maksimal. Untuk di Stasiun Jawa Barat, itu terbesar pada bulan Mei lagi, tahun 2010-nya bulan Mei, tahun 2012-nya bulan Juni. Dari Stasiun Jawa Barat, 2 tahun tersebut yang besar dan kita pakai nantinya. Untuk di Stasiun Citeko, tidak ada, hampir semuanya rata mungkin. Dilanjut, curah hujan rata-rata dan maksimal. Luas daerah yang kita dapat yaitu dari Stasiun Jawa Barat yang memotong lintang pada peta yang sudah terlampir itu sebesar 16.675. Sedangkan Citeko yaitu 684 saja. Untuk presentasinya yaitu sebesar 96% dan Citeko 3,94%.
di total sebesar 17.359 dan 100.000. Satuannya ini kita pakai kilometer persegi. Perhitungan curah hujan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Sudah terlampir, ada tabel berikut. Selanjutnya, validasi data curah hujan juga sudah kita dapatkan pada Excel yang sudah terlampir juga pada pengumpulan sebelumnya. Sini berhubungan semua dari data yang kita dapat, nanti juga akan masuk kepada perhitungan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya untuk penjelasannya. Untuk Doli Rusel, dipersilahkan. Lanjut. Perhitungan analisa frekuensi hujan. Untuk tabel 1, besar curah hujan stasiun Jawa Barat dan Citeko telah kita dapatkan di tahun 2010 sampai tahun 2019. Dan rata-ratanya kita telah dapatkan RH-nya sebesar 132,60. Untuk tabel 2, parameter statis curah hujan maksimum normal, kita juga memakai data dari tahun 2010 sampai 2019. Rata-rata jumlah dari X dari tahun 2010 sampai 2019 didapatkan hasil sebesar 1.325,97. Untuk yang X kurang XRT dari 2010 sampai 2019 telah kita dapatkan hasil sebesar 0,000. Untuk X kurang XRT pangkat 2 telah kita dapatkan hasil sebesar 6871,47. Untuk X kurang XRT pangkat 3 telah kita dapatkan hasil sebesar 22,526,58. Untuk X kurang XRT pangkat 4 telah kita dapatkan hasil sebesar 80,425,66. Untuk di tabel 3, parameter statistik logaritma curah hujan maksimum pakai log normal, kita menggunakan data tahun 2010 lagi sampai 2019. Untuk nilai X-nya telah kita dapatkan sebesar 1325,97. Untuk rata-ratanya sebesar 132,60. Untuk log X-nya telah kita dapatkan hasilnya sebesar 21,14 dan rata-ratanya 2,11. Untuk log X dikurang log XRT telah kita dapatkan hasil sebesar 0,00. Untuk log X kurang log XRT pangkat 2 telah kita dapatkan hasil sebesar 0,08. Untuk log X kurang log XRT pangkat 3 telah kita dapatkan hasil sebesar 0,00. Untuk log X dikurang log XRT pangkat 4 telah kita dapatkan hasil sebesar 0,00. Lanjut. Nah, kita lanjutkan perhitungan analisa frekuensi hujan. Untuk di tabel 4 telah kita dapatkan standar deviasinya. Untuk di parameter statistiknya sebesar 27,631, untuk parameter statistik logaritma sebesar 0,092. Untuk koefisien kemencengan atau CS telah kita dapatkan hasil dispersinya untuk di parameter statistik sebesar 0,148 dan untuk di parameter statistik logaritma sebesar minus 0,085. Untuk koefisien kurtosis untuk hasil dispersinya di parameter statistik telah kita dapatkan hasil sebesar minus 1,325. Untuk di parameter statistik logaritmanya sebesar minus 1439. Untuk koefisien varian atau CV untuk hasil dispersinya telah kita dapatkan hasil parameter statistik sebesar 0,208. Untuk parameter statistik logaritmanya sebesar 0,043. Untuk selanjutnya untuk tabel 5 dan 6 untuk besar curah hujan periode ulang tertentu metode normal dan log normal.
kita menggunakan periode 2, 5, 10, 20 sampai 100. Untuk KT-nya kita dapatkan hasil sebesar 0 untuk di periode 2, di periode 5 0,84, di periode 10 1,28, periode 20-nya sebesar 1,520, di periode 25-nya sebesar 1,64, di 50-nya sebesar 2,05, di periode 100-nya sebesar 2,33. Untuk nilai XT-nya telah kita dapatkan di periode 2-nya sebesar 132,597, di periode 5-nya sebesar 155,808, di periode 10-nya sebesar 167,966, di periode 20-nya sebesar 174,597, di periode 25-nya sebesar 177,913, di periode 50 sebesar 189,242, di periode 10 sebesar 196,979. Untuk mencari log normalnya, kita menggunakan log XT-nya di periode D hasilnya sebesar 2,114, di periode 5-nya sebesar 2,191, periode 10 sebesar 2,231, periode 20-nya sebesar 2,253, periode 25-nya sebesar 2,264, periode 50 sebesar 2,302, periode 100 sebesar 2,328. Untuk nilai XT-nya telah kita dapatkan hasil di periode 2 sebesar 129,989, periode 5-nya sebesar 155,207, di periode 10 sebesar 170,313, untuk di periode 20 sebesar 179,163, untuk periode 25 sebesar 183,759, di periode 50 sebesar 200,301, untuk di periode 100 sebesar 212,571. Untuk tabel 7, kita mencari besar curah hujan periode ulang tertentu metode Gumbel. Untuk di periode 2-nya, untuk nilai SN-nya kita dapatkan hasil sebesar 0,9497. Untuk di periode 5 sebesar 0,9497 sampai periode 100 hasilnya sama. Hasil yang telah kita dapatkan. Untuk YN-nya dari periode 2 sampai 100 telah kita dapatkan hasil yang sama juga sebesar 0,49,52. 0,4952. Untuk di YT untuk dari periode 2-nya telah kita dapatkan hasil sebesar 0,36651. Untuk di periode 5-nya kita dapatkan hasil sebesar 1,49994. Untuk periode 10-nya sebesar 2,25037. Periode 20-nya sebesar 2970. Untuk periode 25-nya sebesar 3,19853. Untuk di periode 50 sebesar 390,194. Untuk di periode 100 sebesar 4,615. Untuk mencari KT-nya telah kita dapatkan hasil di periode 2 sebesar minus 0,13550. Untuk periode 5-nya sebesar 1,05796. Untuk di periode 10 sebesar 1,84813. Di periode 20 sebesar 2,60608. Di periode 5 sebesar 2,84,651. Di periode 50 sebesar 3,58717. Di periode 100 sebesar 4,32236. Untuk mencari besar curah hujan periode ulang tertentu metode Pearson tipe 2 dan log Pearson tipe 3. Di sini kita menggunakan periode 2 sampai 100 lagi untuk mencari nilai KT-nya. Untuk di periode 2 telah kita dapatkan hasil sebesar minus 0,02472858. Untuk di periode 5 sebesar 0,833310178. Untuk di periode 10 sebesar 1,296,347,331. Untuk di periode 20 sebesar 1,296,347,331. Untuk periode 25 sebesar 1,894,0212. Untuk di periode 50 sebesar 2,132,1191. Periode 100 sebesar 2,434,77,86,44.
Untuk nilai XT-nya telah kita dapatkan hasil di periode 2 sebesar 131,914, untuk periode 5 sebesar 155,617, untuk di periode 10 sebesar 168,417, untuk di periode 20 sebesar 1,594666667, untuk di periode 25 sebesar 1,751, untuk di periode 50 sebesar 2,054, untuk di periode 100 sebesar 2,326. Untuk nilai logaritma XT-nya telah kita dapatkan dari periode 2-nya sebesar 2,114, untuk periode 5-nya sebesar 2,191, untuk periode 10 sebesar 2,231, periode 20 sebesar 2,260, untuk periode 25-nya sebesar 2,274, untuk periode 50 sebesar 2,302, 2,302, untuk di periode 100-nya sebesar 2,327. Untuk nilai XT dari log persennya untuk di periode 2 telah kita dapatkan hasil sebesar 129,989, untuk periode 5 sebesar 155,273, untuk periode 10 sebesar 170,385, untuk periode 20-nya sebesar 182,009, untuk periode 25-nya sebesar 188,116, untuk periode 50 sebesar 200,540, untuk periode 100 sebesar 212,391 dan jarak. Kita melanjutkan untuk perhitungan analisa frekuensi hujannya untuk mencari besar curah hujan periode ulang tertentu, metode log normal 2 dan parameter log normal 3 parameter. Untuk mencari nilai KT pada untuk mencari nilai log normal 2 parameter, kita menggunakan periode yang sama dari 2 sampai 100 lagi. Untuk mencari log normal 2 KT pada KT-nya, log normal 2 parameter pada KT telah kita dapatkan hasil di periode 2-nya sebesar minus 0,0217, untuk di periode 5 sebesar 0,8349, untuk periode 10 1,2950, untuk periode 20 sebesar 1,6809, untuk periode 25 sebesar 1,7549, untuk periode 50 sebesar 2,1236, untuk periode 100 sebesar 2,4448. Untuk mencari log normal 2 parameter, sekarang kita mencari log normal 2 parameter di log XT. Telah kita dapatkan hasil di periode 2-nya sebesar 2,112, di periode 5 sebesar 2,190, di periode 10 sebesar 2,233, di periode 20 sebesar 2,268, di periode 25 sebesar 2,275, di periode 50 sebesar 2,309, di periode 100 sebesar 2,338. Untuk mencari XT-nya, kita menggunakan log normal 2 parameter. Di periode 2-nya telah kita dapatkan hasil sebesar 129,3941803, di periode 5-nya sebesar 155,03977781, untuk periode 10 sebesar 170,8530,952, di periode 20 sebesar 185,3514109, di periode 25 sebesar 188,2708,498, untuk di periode 50 sebesar 203,5097625, di periode 100 sebesar 217,785,0531. Sekarang kita mencari nilai log normal 3 parameternya menggunakan KT. Setelah kita dapatkan hasilnya di periode 2 sebesar minus 0,0126, di periode 5 sebesar 0,8489, di periode 10 sebesar 0,3010, di periode 20 sebesar 1,6736, di periode 25 sebesar 1,8845, di periode 50 sebesar 2,3600, di periode 100 sama hasilnya sebesar 2,7665. Untuk mencari log XT-nya telah kita dapatkan hasil sebesar di periode 2 sebesar
2,113, periode 5 2,192, di periode 10 2,142, di periode 20 sebesar 2,267, di periode 25 sebesar 2,287, di periode 20 sebesar 2,330, di periode 100 sebesar 2,368. Untuk mencari extend telah kita dapatkan hasil sebesar untuk periode 2-nya sebesar 129,643, untuk periode 5 sebesar 155,500, untuk periode 10 sebesar 138,517, untuk periode 20 sebesar 185,068, untuk periode 25 sebesar 163,492, untuk periode 50 sebesar 213,921, untuk periode 100 sebesar 233,087. Selanjutnya kita mencari rekapitulasi curah hujan, rancangan distribusi sebaran curah hujan. Kita menggunakan periode yang sama dari 2 sampai 100 lagi. Untuk mencari curah hujan rancangan pada normal, telah kita dapatkan hasil dari periode 2 sebesar 132,597. Untuk di periode 5 sebesar 155,808, untuk di periode 10 sebesar 167,966, untuk di periode 20 sebesar 174,597, untuk periode 25 sebesar 177,913, untuk di periode 50 sebesar 189,242, untuk periode 100 sebesar 196,979. Untuk log normalnya telah kita dapatkan hasil di periode 2 sebesar 129,989, untuk di periode 5 sebesar 155,207, untuk periode 10-nya sebesar 170,313, untuk periode 20-nya sebesar 179,163, untuk di periode 25 sebesar 211,251, periode 50 sebesar 231,716, untuk periode 100-nya sebesar 252,030. Untuk mencari percentile type 3, telah kita dapatkan hasil di periode 3 sebesar 131,914, di periode 5 sebesar 155,617, di periode 10 sebesar 168,417, di periode 20 sebesar 168,417, di periode 25 sebesar 182,360, di periode 50 sebesar 191,511, di periode 100 sebesar 199,817. Untuk log persen tipe 3-nya telah kita dapatkan hasil di periode 2 sebesar 129,989, di periode 5-nya sebesar 155,23. Untuk di periode 10-nya telah kita dapatkan hasil sebesar 170,385, untuk di periode 20 sebesar 192,009, untuk di periode 25 sebesar 188,270. Untuk di periode 25-nya sebesar 188,116, di periode 50-nya sebesar 200,540, untuk di periode 100-nya sebesar 212,391. Untuk mencari log normal parameternya, kita telah dapatkan hasil di periode 2 sebesar 129,3941, 803. Untuk periode 5-nya sebesar 155,03977781, untuk periode 10 sebesar 170,8530,952, untuk periode 20 sebesar 185,3514109, untuk periode 25 sebesar 188,2708498, untuk periode 50 sebesar 203,5097625, untuk periode 100 sebesar 217,7850531. Untuk log normal 3 parameter telah kita dapatkan hasil di periode 2 sebesar 129,643, di periode 5 sebesar 155,500,
di periode 10 sama hasilnya 138,517, di periode 20 sebesar 185,068, di periode 25 sebesar 193,492, untuk di periode 20 sebesar 213,91, untuk di periode 100 sebesar 233,087. Lanjut. Jadi itu yang sudah kami lampirkan dari perhitungan evapotranspirasi sampai dengan perhitungan curah hujan. Yang dimana perhitungan evapotranspirasi juga sangatlah penting untuk di pembahasan rekayasa hidrologi. Dari grafiknya dapat kita lihat juga sebesar di bulan September itu sebesar 1000,305 dari semuanya yang kita dapat, bahwasanya data yang paling tinggi itu di bulan September, karena ini kita makanya yang dari bulan Januarinya saja. Begitu juga dengan curah hujan, kita juga sudah menggunakan berbagai perhitungan seperti perhitungan metode Gumbel, terus metode Person. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 17. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada lebihnya mohon untuk tidak dikembalikan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.